di sini penuh makna. Di Akmala Sabila cinta tercipta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berada di hari ke-10 Ramadan dan alhamdulillah semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, baik yang ada di studio maupun sobat Akmala yang ada di rumah. Dan hari ini kita akan bertadarus bersama, kita akan mengaji bersama, mengejar pahala, mendapatkan pahala yang ada di bulan Ramadan. Hari ini kita akan mengaji surat Al-Baqarah ayat 185 dan 186. Mari sobat Akmala yang ada di rumah, kita ambil Al-Qur'annya, kita tadarus bersama. Silakan kakak-kakak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Masya Allah, terima kasih untuk sobat Akmala yang ada di rumah, baik yang ada di studio. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran yang kita bacakan hari ini bisa menjadi pahala di bulan Ramadan hari ini. Nah, sobat Akmala, hari ini kita akan membahas tema yang tidak kalah serunya dari episode-episode yang sebelumnya nih. Episode 10 hari ini adalah bengkel karakter bukan pameran. Nah, bengkel karakter itu biasanya itu untuk memperbaiki karakter siswa-siswi atau anak-anak yang berada di usia remaja agar bisa lebih baik lagi, apalagi di bulan Ramadan kali ini waktunya kita memperbaiki pahala dan memperbaiki diri agar menjadi yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Baik, untuk hari ini seperti biasa nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Habib. Kepada Ustadz Habib disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Pemirsa yang ada di rumah serta anak-anakku semua yang ada di studio pada hari ini, gimana kabarnya? Alhamdulillah, semangat ya. Udah sore nih, kita bentar lagi nih akan berbuka ya, kurang lebih berapa menit lagi ya. Kita harus semangat ya untuk selalu ya istiqomah di dalam kebaikan. Semangat itu harus perlu ya. Dan baik, tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita ya. Nikmat iman, Islam, ihsan. Pada hari ini kita masih berada di lingkungan yang insya Allah penuh keberkahan ini ya. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku semua, para hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah.
kita mengetahui bersama kalau kita berbicara tentang bengkel ya. Bengkel itu kan identik apa Kak? Ada sesuatu yang salah. Ya. Kalau ilustrasi sebuah kendaraan, kalau kendaraan bermotor atau kendaraan mobil ya, kalau kita masuk bengkel itu berarti ada sesuatu yang rusak ataupun tidak nyaman kita pakai. Nah, Ramadan ini merupakan bengkel juga untuk bengkel karakter. Ada sesuatu yang harus kita perbaiki dari diri kita. Ya. Nah, ibaratnya kalau kita masuk bengkel, yang pertama itu ada istilah tune up, membersihkan, memperbaiki. Diperbaiki tuh, di tune up itu kan diperbaiki yang tadinya nggak enak, businya, ya, diganti oli, ya, supaya bersih kembali, supaya enak, ya, kendaraannya. Nah, kalau ibarat kita, ya. Di tune up itu berarti ada sesuatu yang kita perbaiki dari diri kita itu. Apa itu yang harus diperbaiki? Rasa malas, rasa emosi, rasa benci, rasa dengki, rasa iri, rasa bad mood, rasa ya banyak ya istilah-istilah negatif yang mungkin ada dalam benak para Gen Z ya, atau pelajar-pelajar saat ini. Yang terutama itu rasa malas nih Ustazah ya. Iya, Ini rasa malas ini harus di-tune up. Bagaimana rasa malas ini kita hindari ya di hari-hari kita. Apalagi kakak semua sekarang berada di kelas 12. Jadi kelas 12 ini memang harus di-tune up. Ya, mumpung bulan Ramadan nih. Bulan Ramadan ini harus di-tune up. Perilaku-perilaku malasnya harus kita perbaiki agar tidak malas menjadi rajin. Mager, malas gerak. Mau ngaji males buka Qur'annya, mau ke masjid males melangkahkan kakinya, mau sholat sunnah males karena capek ya, karena kalau orang puasa kan lemes, lemah, letih, lesu, lemes itu pasti. Tapi insya Allah di akmal sadar terlalu semangat ya. Jadi di tune up ya. Setelah tune up itu ya, ada proses perbaikan. Proses perbaikannya apa? Yaitu perbanyak amal soleh ya, perbanyak amal soleh ya, perbanyak amal soleh. Hal-hal kegiatan positif kamu harus lakukan. Belajar mandiri, menjadi tutor sebaya buat adik-adiknya ya. Bahkan buat adik-adik di rumah nih, siswa SD ya, supaya karakternya ini tumbuh ya. Kakak-kakak kalau di rumah bantu ayah bunda, umi abinya ya, mempersiapkan ya takjil atau hidangan berbuka ya. Dan juga karena di akmal diajarkan bagaimana caranya ketika kita setelah menggunakan alat makan kita bersihkan, dibantu mama ayah bundanya ya. Kakak itu membersihkan alat makannya, alat masaknya ya. Jadi kakak-kakak yang diajarkan di sekolah harus dipraktekkan di rumah. Nah, inilah yang dinamakan dengan ya memperbaiki sesuatu yang tidak baik menjadi baik ya. Jadi jangan sampai mamahnya lagi masak diem aja, waktunya untuk menghidangkan makanan kalian seperti raja atau ratu, mamahnya yang menyiapkan ya. Jangan begitu. Harusnya mamahnya yang duduk, kamu bantuin mamahnya dipersiapkan, dihidangkan oleh kalian. Karena tentunya kita itu sedang ya memperbaiki diri agar menjadi orang yang bermanfaat. Dan yang terakhir ya, setelah kita melakukan perubahan itu, yang terpenting itu adalah hasil outputnya. Kalau dari tune up kan mobil kan jadi mulus, halus, jadi enak ya dipakai. Begitupun kita ketika sudah diperbaiki akhlak kita, karakter kita, kebaikan kita, harapannya kita itu bisa berlari dalam beribadahnya itu lebih gigih, lebih giat ya. Bahkan ketika ada hal positif di sekolah itu langsung semangat. Otomatis kita harus upgrade dan harus ikut, tidak mager lagi. Nah, itu hasil dari perbaikan di bengkel ya. Begitupun upgrading karakter. Setelah di bengkel maka di-upgrade. Dan supaya kita amalannya kita itu penuh dengan manfaat ya, maka hindari rasa pamer, memamerkan ibadah. Insya Allah tidak ada. Pamer itu kayak ria, terusnya kayak sombong, memperlihatkan harta. Nah, itu insya Allah kita jangan sampai ya, seolah-olah ibadah itu untuk supaya dilihat rajin, kita ibadah khusyuk. Nah, itu insya Allah tidak ya. Makanya bengkel Ramadan ini bengkel karakter agar kita menjadi orang-orang yang bisa khairun nas anfa'uhum linnas. Insya Allah bermanfaat buat sesama ya.
Masya Allah, terima kasih kepada Ustadz Habib. Tadi kita sudah mendengar ya kata Ustadz Habib itu kalau Ramadan itu yang rusak diperbaiki, yang kotor itu dibersihkan, kayak gitu. Nah, sekarang itu waktunya sesi tanya jawab. Nah, barangkali dari kakak-kakak ada yang mau bertanya? Izin bertanya Ustaz Habib, karena Ramadan kan vibes-nya kayak nggak ngapa-ngapain, kegiatannya juga jadi berkurang. Jadi kayak rasa malas tuh kayak justru makin menumpuk daripada hari-hari yang bukan Ramadan. Karena itu gimana sih caranya biar kita tuh mengatasi rasa malas kita selama di bulan Ramadan? Masya Allah ya Kakak Sahla, ini pertanyaannya luar biasa nih, pasti dirasakan nih sama yang ada di rumah juga nih, adik-adik semuanya, teman-teman ya, sahabat Akmala. Ketika bulan puasa ini hawanya memang berbeda dengan yang lain, apalagi jam sekolah berkurang, jam masuk sekolah juga lebih ya lama ya, jam masuk sekolah lebih lama, waktu pulangnya lebih cepat. Ini akan mempengaruhi secara psikis, secara energi pun sama. Nuansa ini membuat kita semakin terkadang terbuai ya. Karena apa? Nuansanya memang is lazy time ya, for our activity ya. So tired and then what is it? Ya, lemes ya. Lelah lemesnya. Maka kalau ibarat tadi saya sampaikan seperti bengkel ini kan, orang ke bengkel itu karena ada apa? Kemauan ingin memperbaiki kendaraannya. Kalau dalam diri manusia itu acuh, nggak merasa dirinya itu punya kesalahan, punya keburukan, maka itu akan sulit saya kira. Ya, hanya satu yang bisa berubah, yaitu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang tidak punya keinginan untuk memperbaiki, merubah dirinya, ya sebelum hidayah Allah datang itu akan sulit ya. Seperti kita ibarat kita punya motor yang sudah nggak enak, tapi kita cuek, acuh, kita nggak punya keinginan untuk memperbaiki motor itu, maka akan susah juga. Apalagi para remaja ya seperti kalian ya. Kalau yang ada di rumah masih sekolah dasar ini memang masih bisa dibentuk dengan ya aturan arahan yang memang bisa kita buat. Tapi kalau remaja itu terkadang usia-usia kalian 17 tahun, 18 tahun, semakin diatur, semakin disuruh, itu semakin ada keinginan untuk menolak. Ya, ini hati, ini masalah hati ya. Makanya bagaimana kita tiap hari, kalau solusi saya adalah yang pertama minta doa sama Allah agar diberikan hidayah. Hatinya dilembutkan ya. Hatinya diberikan kesadaran agar bisa melakukan kebaikan. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, orang mau memperbaiki sesuatu itu karena punya harapan, punya impian, dan punya cita-cita. Cita-cita yang kamu punya ini kamu gantungkan setinggi-tingginya. Lalu setiap kamu sedang merasa lelah, kamu pandang harapan itu, bagaimana kamu bisa gapai lebih cepat lagi. Nah, itu yang memang sulit. Nah, tingkatan paling sulit itu bagaimana kita punya set plan, perencanaan yang kuat agar bisa menggapai impian. Impian kita di Ramadan ini ya bengkelnya adalah ya kerusakan dalam diri kita agar kita terhindar dari rasa malas itu. Malas itu akan menghantui Kak. Kalau kita tidak punya cita-cita, saya pengen menghafal Al-Quran 3 juz, gak ada cita-cita itu, gak ada keinginan dan harapan, itu akan sulit ya. Nah, maka harus punya keinginan itu ya. Apalagi kalau kakak vibes yang Ramadan ini kita bentar lagi kan ini ya UTBK ya, nggak punya harapan mau kampus di mana, jurusan apa misalkan ya teman-teman semua yang ada di rumah, maka nggak akan kian belajar. Tapi kalau saya pengen masuk Universitas Indonesia, saya mau masuk Universitas Jenderal Sudirman, maka ketika kita lagi lemes malas, oh besok tryout saya harus belajar. Nah ingat lagi harapan kita. Nah, tiga itu sebetulnya ya. Yang pertama kita berdoa sama Allah minta hidayah supaya dibukakan pintu hatinya. Yang kedua ya selain itu kita harus ya tentunya punya visi misi dan perencanaan yang matang ya. Dan yang terakhir ya kita harus hati kita, keinginan kesadaran kita harus kuat untuk merubah diri kita. Mungkin itu ya. Nah, insya Allah lah bermanfaat ya kakak-kakak yang solehah ya. Dan para pemirsa yang ada di rumah, Umi Abi ya tetap semangat mendidik anak-anak kita, karena sesungguhnya ya rumah adalah tempat terbaik untuk mendidik akhlak para anak-anak kita. Baik Sobat Akmala yang ada di rumah maupun yang ada di studio, sayang sekali hari ini kita sudah mencapai penghujung acara. Dan jangan lupa tadi yang sudah Ustadz Habib katakan, yang paling penting di dalam hidup ini adalah kita memiliki misi
ya agar kita bisa mencapai segala sesuatunya nanti di masa depan. Ramadan is not a showcase of worship. Ramadan is a workshop for self-improvement. In a workshop, what is broken is repaired, what is weak is strengthened, what is dirty is cleaned. Dan terima kasih kepada Bank BJB Cabang Sumber yang sudah mendukung kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.